Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih sehat dan semangat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita masih belajar tentang tema alam semesta dan subtemanya gejala alam. Kalian masih ingat kan pelajaran yang sudah lalu tentang siang dan malam, kemudian hujan, pelangi, petir, lalu tanah longsor, dan gunung meletus? Sekarang kita akan belajar tentang gempa bumi. Apakah gempa bumi itu? Mari kita simak sama-sama ya. Anak-anak, bisakah kalian membayangkan ketika sedang asyik bermain atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang? Lampu gantung berayun ke sana kemari, benda-benda hias di lemari pajang berjatuhan, bahkan jalan raya terbelah. Itu tandanya sedang terjadi peristiwa bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan hebat yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini disebabkan oleh gerakan di lapisan terluar bumi. Menurut proses terjadinya, gempa bumi dibedakan menjadi: pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling dahsyat dan sering terjadi. Yang kedua adalah gempa vulkanik atau vulkanis, adalah gempa bumi yang disebabkan akibat peristiwa vulkanis atau meletusnya gunung berapi. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan material dari dalam berupa batuan, gas, cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi. Yang ketiga adalah gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi, seperti pertambangan. Disebut juga gempa bumi runtuhan, sebab gempa ini terjadi karena runtuh atau retaknya tanah. Yang keempat adalah gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi akibat aktivitas manusia. Contohnya, ledakan dinamit, nuklir, atau yang dipukulkan ke permukaan bumi. Dan yang kelima adalah gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan disebabkan tabrakan atau tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Itulah macam-macam gempa yang dibedakan menurut proses terjadinya. Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Hal pertama yang harus dilakukan ketika terjadi gempa adalah berlindung di bawah meja, serta melindungi kepala menggunakan tas atau tangan. Tujuannya adalah menghindari langit-langit rumah atau kantor yang mungkin runtuh saat terjadi guncangan akibat gempa bumi. Tetap tenang dan tidak perlu mencoba keluar, terutama bila kita berada jauh dari pintu, karena sangat berbahaya. Tunggulah hingga gempa mereda, baru kita berlari ke tempat yang terbuka. Kedua adalah gunakan tangga darurat. Jika kita berada di dalam gedung yang tinggi saat gempa, pilihlah tangga darurat untuk menyelamatkan diri setelah guncangan berhenti. Hindari menggunakan lift, agar kalau aliran listrik tiba-tiba terputus, kita tidak terjebak di situ. Ingat, turuni setiap anak tangga dengan perlahan dan tidak perlu saling mendorong ya.
Yang ketiga, menjauhi bangunan tinggi. Begitu kita berhasil keluar dari rumah atau bangunan saat terjadi gempa bumi, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jauhilah bangunan-bangunan tinggi, pepohonan, serta tiang-tiang tinggi yang mungkin saja rubuh saat kembali terjadi gempa. Ingat, hal itu bisa membahayakan keselamatan. Kita juga harus menghindari tebing atau jurang, karena gempa bumi terkadang menimbulkan tanah longsor. Sebaiknya, pergilah ke alam terbuka atau tanah lapang saat terjadinya gempa. Yang keempat adalah waspadai gempa susulan. Bukan berarti gempa langsung berhenti ketika ada terjadi gempa. Bisa jadi gempa susulan akan mengikuti selang beberapa waktu. Kadang-kadang gempa susulan lebih besar dari yang pertama, bahkan jauh lebih berbahaya karena dapat berpotensi tsunami. Jadi, tetap waspada ketika gempa terjadi. Jangan dulu masuk ke rumah atau bangunan sampai peringatan bahaya sudah dicabut. Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan setelah gempa adalah mengabari kondisi kita kepada keluarga atau kerabat. Hal ini penting untuk memberikan kabar bagaimana kondisi kita supaya mereka tidak panik. Hal ini sekaligus membantu mereka untuk merencanakan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk membantu setelah gempa berakhir. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui apa itu gempa bumi dan apa saja yang harus dilakukan kalau terjadi gempa bumi. Saatnya sekarang untuk mengenal nama-nama balok yang akan dipelajari pada hari ini. Silakan disimak sama-sama ya. Ikuti kata-kata yang sudah diucapkan dan jangan lupa nanti dituliskan di lembar kerja kalian. Anak-anak, sekarang saatnya untuk belajar mengenal nama-nama balok. Silakan ikuti setelah Bunda. Sudah siap? Kita mulai. Large Gothic Arch. Large Gothic Arch. Sekali lagi. Large Gothic Arch. Roman Arch. Roman Arch. Sekali lagi. Roman Arch. Sudut. Sudut. Sekali lagi. Sudut. Anak-anak, demikian tadi pelajaran kita pada hari ini. Bunda harap kalian semua tetap semangat belajar dan selalu berdoa sebelum belajar. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini sampai selesai. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.